Latar belakang. Caplak merupakan salah satu jenis ektoparasit yang sering ditemukan pada anjing dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan hewan tersebut. Salah satu jenis caplak yang penting secara medis dan veteriner ialah Rhipicephalus sanguineus. Caplak ini tidak hanya menyebabkan iritasi dan stres pada hewan akibat hisapan darah yang berulang, tetapi juga berperan sebagai vektor agen penting seperti Babesia vogeli, Cercovidifilaria, dan Ehrlichia canis, Hepatozoon canis, dan Anaplasma pletis. Dalam kondisi infestasi berat, Rhipicephalus dapat menyebabkan anemia, dermatitis, dan melemahkan sistem imun yang membuat anjing lebih rentan terhadap infeksi sekunder. Selain itu, parasit ini tersebar luas karena kemampuannya bertahan hidup di kondisi kering, termasuk di tempat tinggal manusia yang menjadikannya sulit diberantas tanpa penanganan terpadu. Fakta bahwa Rhipicephalus merupakan vektor penyakit penting juga menempatkan parasit ini dalam konteks kesehatan masyarakat veteriner. Oleh karena itu, pemahaman tentang biologi, morfologi, siklus hidup, dan pengendalian caplak ini sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa kedokteran hewan. Ilmu tersebut merupakan bekal dalam mendiagnosis serta menentukan strategi pengendalian dan pencegahan penyakit parasiter yang ditularkan melalui ektoparasit pada anjing. Tujuan dari pembahasan ini diantaranya, pertama, untuk mengetahui klasifikasi Rhipicephalus secara ilmiah, kedua, memahami morfologi atau ciri-ciri tubuh caplak ini, ketiga, mengetahui siklus hidupnya pada anjing, dan keempat, mengenali gejala klinis akibat infestasinya. Manfaat dari pembahasan ini antara lain memberikan pemahaman tentang klasifikasi dan morfologi Rhipicephalus, menjelaskan siklus hidupnya, serta membantu mengenali gejala klinis agar penanganan bisa dilakukan dengan tepat. Anjing ini bernama Zora, dengan jenis kelamin jantan, umur 4 tahun, dengan warna rambut krem, serta termasuk ke dalam ras Kintamani. Dengan nama owner, Zara, yang beralamatkan di perumahan Teras Ayung dengan nomor telepon 0851 6166 0739. Baik, selanjutnya anamnesa kasus. Jadi, anjing ini dibawa ke klinik dengan keluhan sering menggaruk tubuhnya dengan intensitas pruritus yang cukup tinggi, yaitu skala pruritus 6. Nah, selain itu, gusi pucat juga ditemukan pada pemeriksaan awal. Dan juga nafsu makan anjing ini juga terlihat berkurang. Namun, frekuensi dan konsistensi urin serta feses masih normal. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemilik, gejala ini telah berlangsung beberapa waktu dan mengganggu kualitas hidup anjing tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pemeriksaan. Jadi, metode pemeriksaan arthropoda secara makroskopis dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode utama. Yang pertama, menggunakan metode langsung. Metode langsung adalah metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan arthropoda yang dilakukan dengan meletakkan arthropoda yang telah dibunuh di atas objek gelas, kemudian diamati langsung di bawah mikroskop tanpa proses pengawetan. Keunggulan dari metode langsung ini, yang pertama, prosesnya itu cepat dan sederhana, dan yang kedua, tidak memerlukan bahan kimia khusus, dan yang ketiga, cocok untuk pemeriksaan awal atau identifikasi sementara. Yang selanjutnya adalah metode semi permanen. Metode semi permanen ini adalah metode pemeriksaan arthropoda yang menggunakan bahan pengawet. Tujuan dari penggunaan bahan pengawet ini agar preparat yang dihasilkan itu dapat diamati dalam waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan penggunaan metode langsung. Keunggulan dari metode semi permanen ini adalah yang pertama, preparat yang dihasilkan dapat bertahan selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Yang kedua, prosesnya juga cukup mudah, dan yang ketiga, metode ini sesuai digunakan sebelum pembuatan preparat permanen. Yang ketiga adalah metode permanen. Metode permanen adalah metode pembuatan preparat arthropoda melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan pembersihan, yang kedua pengeluaran cairan tubuh, yang ketiga ada penempelan, yang keempat ada pencernihan, dan yang kelima ada pelekatan, sehingga menghasilkan preparat yang dapat
bertahan dalam jangka waktu yang lama. Keunggulan dari metode permanen ini yang pertama, preparat yang dihasilkan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, preparat dari hasil metode permanen ini dapat mempermudah dalam proses identifikasi karena struktur morfologi terlihat sangat jelas. Jadi, setiap metode ini memiliki keunggulan tersendiri, baik metode langsung, metode semi permanen, maupun metode permanen. Jadi, metode ini dapat digunakan berdasarkan durasi pengamatan serta tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah waktu, tempat, serta alat dan bahan. Untuk waktu kami melaksanakan pemeriksaan caplak pada anjing melalui mikroskop adalah di hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dari pukul 9 hingga 12 WITA. Untuk tempat pelaksanaannya adalah di Laboratorium Parasitologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Jimbaran. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan diantaranya objek gelas, cover gelas, cawan Petri, gelas beker, mikroskop, pinset, pipet, KOH 10%, alkohol yang terdiri dari alkohol 30%, 50%, 70%, dan 80%, minyak kayu putih, entelan, tisu, dan sampel caplak pada anjing. Pada metode langsung, setelah arthropoda dibunuh dengan neter, lalu ditaruh di atas gelas objek dan kemudian diperiksa dengan menggunakan mikroskop untuk tujuan identifikasi. Metode kedua yakni metode semi permanen. Setelah arthropoda terbunuh, lalu arthropoda tersebut ditaruh di atas gelas objek. Kemudian, arthropoda tersebut kemudian ditusuk menggunakan jarum dan secara perlahan-lahan dengan menggunakan dua gelas objek, tubuh arthropoda tersebut dijepit hingga mengeluarkan cairan. Cairan tersebut dikeringkan dengan mengisap bagian yang cair dan ditetesi dengan etelan lalu ditutup dengan cover glass. Setelah kering, lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi berdasarkan ciri morfologinya. Metode ketiga yaitu metode permanen. Dalam metode permanen ini dibagi menjadi 5 tahap, yakni pertama pembersihan. Pembersihan dilakukan dengan cara merendam arthropoda dalam larutan KOH 10% sambil dipanaskan atau dibiarkan pada suhu kamar beberapa jam sampai terlihat transparan. Cara kedua yakni pengeluaran cairan. Cara ini dilakukan dengan cara merendam secara berurutan ke dalam larutan alkohol 30%, 50%, 70%, dan 80% masing-masing selama 10 menit dan alkohol absolut selama semalaman. Yang ketiga yakni penempelan. Cara ini dilakukan dengan cara menempelkan arthropoda pada gelas objek serta mengatur posisi sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat yakni penjernihan. Pada cara ini, arthropoda yang telah terfiksasi ditetesi dengan minyak kayu putih secukupnya dan dibiarkan selama 15 menit. Dan selanjutnya ini pelekatan. Arthropoda dikeringkan menggunakan keras pengering, kemudian ditetesi etelan, dan terakhir ditutup dengan cover glass. Dan terakhir yaitu pemeriksaan. Pada pemeriksaan ini kita menggunakan mikroskop
untuk tujuan identifikasi berdasarkan ciri morfologinya. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama ada Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Klasi Arachnida, Ordo Parasitiformes, Famili Ixodidae, Genus Ripicephalus, Spesies Ripicephalus sanguineus. Ciri morfologi dari Ripicephalus yang pertama memiliki skutum, memiliki 4 pasang kaki untuk stadium dewasa dan 3 pasang kaki untuk stadium larva, memiliki festoon, memiliki anus, memiliki anal groove, basis capituli berbentuk segi 6, dan yang terakhir memiliki hipostoma dan juga palpus maxillaris yang pendek. Siklus hidup dari Ripicephalus ini terdiri dari 4 tahapan hidup, yaitu telur, larva, nimfa, dan juga dewasa. Pada tahapan pertama yaitu telur. Telur ini dihasilkan oleh betina dewasa setelah menghisap darah dan bertelur hingga 7.000 butir. Biasanya, telur diletakkan di tempat tersembunyi seperti retakan lantai, dinding, ataupun juga kandang anjing. Kemudian, tahapan yang kedua ada larva. Setelah telur menetas, akan berubah menjadi larva dengan kaki jumlah 6, dan larva mulai questing atau mencari inang, yaitu anjing. Kemudian, akan menghisap darah selama 5-15 hari. Pada tahap ini, larva belum mempunyai alat reproduksi dan juga ukuran tubuhnya sangat kecil. Pada tahap ini juga biasa juga disebut dengan seed chicks. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu nimfa. Tahap ini dimulai ketika larva berganti kulit atau molting dan berubah menjadi nimfa yang berkaki 8. Kemudian menghisap darah selama 3-13 hari dan turun menjadi caplak dewasa selama waktu kurang lebih 2 minggu. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu dewasa. Nimfa berubah menjadi caplak dewasa, baik jantan maupun betina akan menempel pada kulit anjing. Jantan dewasa akan menghisap darah sebentar dan sedangkan betina akan menghisap darah lama sekitar 7 hari lalu turun untuk bertelur. Betina dewasa akan mati ketika telah bertelur. Nah, pada gambar di samping merupakan gambaran dari siklus hidup Ripicephalus yang berulang dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi nimfa, dan juga menjadi caplak dewasa. Nah, perlu diketahui bahwa jenis siklus dari Ripicephalus ini merupakan trihostic, atau yang berarti setiap tahap aktif yaitu larva, nimfa, dan juga dewasa memerlukan 1 kali makan darah pada 1 inang, lalu turun untuk berganti kulit atau molting, ataupun juga bertelur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gejala klinis yang muncul saat seekor anjing terinfestasi oleh caplak. Yang pertama itu bisa terjadi dermatitis atau luka dan radang kulit jika caplak menginfestasi cukup lama. Lalu yang kedua, terdapat pruritus atau rasa gatal yang berlebih, di mana nanti anjing itu akan menggaruk-garuk di sekitar caplak tersebut menghisap darah. Lalu yang ketiga, akan ada alopecia atau kerontokan rambut jika caplak juga sudah menginvestasi terlalu lama. Lalu yang keempat, akan ada rasa lemas dan penurunan nafsu makan. Yang kelima, caplak dapat langsung terlihat jika rambut anjing dilakukan penyibakan. Jadi, caplak itu dapat langsung dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Baiklah, setelah kami sudah selesai melakukan praktikum yang kami lakukan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan penting terkait dengan Ripicephalus pada anjing yang merupakan fokus dari penelitian di praktikum ini. Di mana Ripicephalus adalah genus caplak yang sering menyerang hewan peliharaan seperti anjing. Dan ini berperan sebagai vektor penyakit yang berbahaya baik untuk hewan maupun manusia itu sendiri. Nah, di sini kami menegaskan bahwa caplak ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti anemia,
demam, dan infeksi bakteri yang apabila tidak ditangani secara tepat, ini akan berakibat fatal pada hewan peliharaan anjing itu sendiri. Pemeriksaan langsung pada anjing yang mengalami gejala klinis ini seperti gejalanya ada gatal-gatal, kulitnya merah, dan juga terdapat caplak, di mana mengidentifikasi keberadaan caplak Rhipicephalus. Metode permanen yang digunakan dalam praktikum ini memungkinkan pembuatan preparat ektoparasit yang dapat disimpan untuk jangka analisis yang panjang, serta memudahkan identifikasi spesies ektoparasit yang terdeteksi. Hasil dari praktikum ini menunjukkan adanya parasit Rhipicephalus sp yang siklus hidupnya meliputi telur, larva, nimfa, dan juga dewasa. Untuk secara morfologisnya, caplak Rhipicephalus memiliki karakteristik kaki beruas, skrotum, dan palpas pendek dengan tonjolan yang khas, di mana ini membedakan spesies caplak lainnya.